Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakati, mahasiswa teknik sipil Mercubuana Warung Buncit. Di sini saya akan membawakan presentasi untuk tugas besar satu mengenai berpikir positif, komunikasi efektif, kepemimpinan, dan disiplin. Eh, Materi pertama, berpikir positif. Pengertian berpikir positif. Berpikir positif adalah suatu sikap mental yang membuat kita berharap untuk mendapatkan hasil yang baik dan menguntungkan. Dengan kata lain, berpikir positif mempunyai pengertian proses dalam menciptakan pikiran yang baik untuk mengubah energi positif menjadi suatu kenyataan. Dari arti berpikir positif, kita sudah dapat memahami bagaimana cara berpikir positif dapat memberikan rasa optimis dalam menghadapi suatu keadaan yang mungkin tidak menyenangkan. Intinya, kekuatan berpikir positif dapat menciptakan kebahagiaan dan ketenangan lahir dan batin dalam menghadapi situasi apapun. Lalu ada keuntungan berpikir positif. Pertama, mengatasi stres. Pikir positif dapat membantu kita dalam mengatasi situasi stres, mengabaikan pikiran negatif, mengganti pikiran pesimis menjadi optimis, mengurangi kecemasan, dan mengurangi stres. Ketika kita mengembangkan sikap positif, kita bisa mengontrol hidup kita dengan baik. Dua, menjadi lebih sehat. Apa yang sedang kita pikirkan secara langsung dapat mempengaruhi tubuh dan cara kerjanya. Sebagai informasi, orang yang berpikir negatif lebih mudah terkena depresi. Lalu ada percaya diri. Dengan berpikir positif, maka kita lebih percaya diri, tidak berpikir untuk mencoba menjadi orang lain. Lalu Anda bisa mengambil keputusan yang benar. Dengan berpikir positif, dapat mencegah kita dalam mengambil keputusan yang salah. Berpikir positif membuat kita dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Lalu ada meningkatkan fokus. Dengan berpikir positif, maka kita lebih fokus saat menghadapi masalah, tidak membuang-buang waktu dan berpikir negatif. Selanjutnya ada komunikasi efektif. Bagi makhluk sosial, komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi akan timbul jika seseorang mengadakan interaksi dengan manusia lain. Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi timbul sebagai akibat adanya hubungan sosial. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin communis yang artinya sama. Communico, communication, atau communicare yang berarti membuat sama. Dan untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif, kita dituntut untuk tidak hanya memahami prosesnya, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan kita secara kreatif. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi bersifat dua arah, yaitu di mana makna yang distimulasikan sama atau serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan. Oleh karena itu, komunikasi efektif berarti komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing orang menyebutnya communication is in tune, yaitu kedua belah pihak berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Lalu ada unsur-unsur komunikasi efektif. Satu, sumber atau source. Nama lain dari sumber adalah sender, communicator, speaker, encoder, atau originator. Merupakan pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Dua, pesan atau seksual atau message. Apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima atau komunikan dari sumber komunikator atau isi informasi. Merupakan seperangkat simbol verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai atau gagasan, atau maksud sumber tersebut. Ada tiga komponen pesan yaitu makna, simbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan. Tiga saluran atau emosi channel, wahana atau alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator atau sumber kepada komunikan penerima baik itu secara langsung, tatap muka, maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik, dan lain-lain. Empat, penerima atau receiver. Orang atau kelompok atau organisasi atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber disebut tujuan atau destination atau pendengar sinar atau halayak atau audiens atau komunikan atau penafsir atau pesan dibalik atau decoder. 5. Efek atau without efek. Dampak atau efek terjadi pada komunikan atau penerima setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap atau bertambahnya pengetahuan dan lain-lain. Lalu ada faktor-faktor komunikasi efektif. Satu, credibility. Kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan seseorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersebar dengan baik. Beberapa hal yang berhubungan dengan kredibilitas, misalnya kualifikasi atau tingkat keahlian seseorang. Dua, konteks beberapa kondisi yang mendukung ketika proses komunikasi supaya komunikasi berjalan efektif. Konteksnya dapat tepat menjadi hal yang menarik perhatian komunikan. Tiga, konten, isi pesan merupakan bahan atau materi inti apa yang disampaikan kepada audiens. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. 4. Clarity, pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Kejelasan informasi adalah hal yang penting bisa mengurangi dan menghindari risiko kesalahpahaman pada komunikan. 5. Continuity atau konsistensi. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi yang perlu disampaikan secara berkesinambungan atau continue. 6. Probability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. 7. Channel distribution.
Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Untuk video komunikasi yang bisa digunakan saat ini adalah media cetak ataupun elektronik. Lalu ada macam-macam komunikasi efektif. Pertama ada lisan. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk transfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Ini adalah salah satu jenis yang paling umum. Cara sering digunakan selama presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon, rapat, dan percakapan satu lawan satu. Komunikasi verbal paling penting karena efisien. Dua, nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini dapat digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tiga, tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Hal ini membantu karena memberikan catatan informasi untuk referensi. Menulis biasa digunakan untuk berbagi informasi melalui buku, pamflet, blog, surat, atau memo, dan lainnya. Visual. Komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, dan bagan dan grafik untuk menyampaikan informasi. Visual sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi untuk memberikan kualitas yang membantu di samping komunikasi tertulis dan atau verbal. Karena orang memiliki gaya belajar yang berbeda, komunikasi visual mungkin lebih membantu bagi beberapa orang untuk mengadopsi ide dan informasi. Lalu materi selanjutnya ada kepemimpinan dan model-modelnya. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Dalam ilmu manajemen, pada umumnya dikenal tiga model kepemimpinan, yaitu satu kepemimpinan karismatik, yang dipakai sebagai pengertian adalah kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpinnya tersebut mempunyai kemampuan luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Contohnya seperti Bung Karno, Anwar Sadat, atau Mahatma Gandhi. Dua, kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Atau lalu ada kedua ada mengelola bawahan dengan memberi reward dan punishment. Yang ketiga adalah biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Yang ketiga ada kepemimpinan transformasional, yaitu model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan sebagai berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara kepemimpinan dan pemimpin dengan menekankan pada beberapa faktor antara lain perhatian atau attention, komunikasi atau communication, kepercayaan atau trust, rasa hormat atau respect, dan risiko atau risk. Lalu ada disiplin. Disiplin adalah praktik batin yang tercermin dalam tindakan yang bertujuan untuk menjaga orang dalam ketaatan pada aturan. Sedangkan menurut Suswanto tahun 2001, ia berkata melihat disiplin ini adalah sikap menghormati, menghargai atau tunduk, dan tunduk pada peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tertulis. Dan apabila kewajiban dan wewenang yang dilimpahkan itu dilanggar, maka sanksi tidak dapat dielakkan. Lalu ada macam-macam sikap disiplin. Satu, disiplin waktu. Arti disiplin waktu adalah seorang yang bisa menggunakan waktu dengan baik dan membaginya. Waktu sangat berharga dan salah satu kunci sukses adalah penggunaan waktu dengan baik. Kita semua tahu bahwa hidup adalah persoalan menjalankan waktu yang kita miliki. Itulah sebabnya kita waktu erat kaitannya dengan kedisiplinan untuk melakukan berbagai hal. Dua, disiplin ilmu. Disiplin ini mulai memenuhi semua syarat yang ditetapkan sebagai seorang ilmuwan. Jika ilmuwan memiliki bidang keilmuan yang berprinsip membangun kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak, dengan begitu ilmuwan dapat mengambil tindakan yang baik dengan kode etik atau aturan dalam mengambil kesimpulan untuk menentukan sebuah kebenaran berdasarkan ilmu atau pengetahuan. Jika disiplin pribadi adalah memberikan orientasi diri terhadap tujuan yang diinginkan oleh latihan dan perkembangan. Disiplin pribadi adalah kesediaan untuk disiplin. Empat, disiplin sosial. Disiplin sosial merupakan manifestasi dari adanya disiplin pribadi yang berkembang melalui komitmen pribadi dalam diri individu. Kehidupan bermasyarakat adalah hakikat manusia. Orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda, diukur dalam konteks budaya. Lima, disiplin kebangsaan. Disiplin kebangsaan adalah kemampuan atau kemauan untuk mengatur diri sendiri untuk menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh negara. Bangsa adalah alat untuk memperjuangkan kehendak bersama. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat yang disiplin akan mampu memenuhi keinginan bangsa. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.